datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pantun dulu ya. Sabtu sore ada talk PKK, talk show PKK di sini. Hostnya oke, narasumbernya apalagi? Ibu-ibu yang cantik ini dari mana sih? Metro Barat, Selatan, Utara, alhamdulillah dari segala penjuru metro ya. Perkenalkan, saya di sini Eka Kurniasih akan menjadi host talkshow kita kali ini, dan bersama kita sudah ada narasumber kita yang oke, Opsi Okta Handayani. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Eka. Oh ya. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Kampung KB. Nah, kita langsung aja ya. Apa sih Bu Kampung KB itu Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Eka. Ini ibu-ibu yang di sini. Apa sih Kampung KB? Ada yang pernah tahu? Ada yang sudah tahu? Kampung KB apa itu? Oh. Oh iya, memang Bu Eka, kalau pengetahuan masyarakat umum itu Kampung KB itu hubungannya dengan keluarga berencana. Padahal itu bukan Bu. Oh, Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas ya. Jadi di mana di situ ada integrasi ya, konvergensi, kemudian pemberdayaan dari institusi keluarga itu ya. Nah, jadi institusi dari keluarga itu kan ada bapak kepala keluarga, kemudian ada ibu, ada anak, dan lingkungan, yang dimana peran serta dari lingkungan dan masyarakat itu yang membuat kampung keluarga berkualitas ya. Jadi gitu itu Ibu ya, bukan Kampung KB ya. Iya. Keluarga berkualitas. Nah, apa saja Bu peran keluarga dalam mewujudkan kampung pencapaian keluarga berkualitas ini Bu? Baik Bu Eka, kalau tujuannya itu biasa ya, kita meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang menekankan penguatan dari institusi keluarga itu dan masyarakat. Jadi seperti tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa peningkatan sumber daya masyarakatnya ya, dari institusi keluarga itu dan masyarakat ya. Kemudian sasarannya itu yang nantinya ya pada Kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Karena kalau saya bilang nanti Kampung KB jadi kampung keluarga berencana lagi, tapi kampung keluarga kita sekarang iya beda sekali ya. Jadi kampung keluarga berkualitas itu ada penyediaan data Bu. Jadi data-data di situ nanti sudah ada semua, kemudian didokumentasikan. Data yang ada di masyarakat itu didokumentasikan, kemudian peningkatan cakupan rujukan ya, layanan dan rujukan. Nah, layanan dan rujukan itu biasanya ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi enggak pas pada rujukan itu harus rujukan ke rumah sakit, itu tidak. Jadi dari SDM yang ada itu nanti ini ada misalnya keluarga atau remaja yang akan menikah, kita lakukan rujukan. Rujukan itu bisa dari keluarga itu atau masyarakat. Jadi rujukannya jadi perlu pelayanan dari reproduksinya, kemudian pelayanan dari
data-datanya yang memang diperlukan pada saat remaja itu, kemudian pemeriksaannya ya, kemudian penataan lingkungan. Kita di Metro sudah programnya ya, ada lingkungan itu, ada bank sampah ya, kemudian ada air seti ya itu. Nah kemudian programnya Mbak Eka, programnya itu ya tadi ya, penyediaan data, kemudian penguatan advokasi dari gerakan masyarakat hidup sehat ya, kemudian peningkatan akses dan layanan. Jadi akses dan layanan untuk kesehatan itu ditingkatkan. Kita ada ambulan desa ya, nah ada ambulan kecamatan ada, kemudian pendampingan dan pelayanan pada keluarga yang beresiko. Keluarga beresiko itu yang masuk ya, di situ ada dari remaja itu masuk keluarga berisiko, walaupun itu statusnya sehat ketelah, tapi itu masuk resiko. Kemudian ada pasangan usia subur atau wanita usia suburnya, kemudian di situ ada lansianya, kemudian ada bayi balitanya itu masuk dalam pendampingan dan pelayanan pada untuk akses. Kemudian perlindungan sosial ya, jaminan perlindungan sosial itu kita ada BPJS ya, kemudian ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah di sini PKK ya yang penting sekali perannya itu Bu Eka ya. Tadi Ibu sebutkan bahwa PKK sangat penting perannya dalam mendukung kampung KB ini ya. Nah, apa saja sih Bu peran PKK dalam mewujudkan kampung keluarga berkualitas ini Bu? Ibu-ibu di sini anggota PKK ya. Apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mendukung keluarga berkualitas? Ya, kampung keluarga berkualitas. Nah, kebetulan Bu Eka kita di Metro ini sekedar pengetahuan aja, kalau di Metro kita ada 22 kelurahan ya, dan tahun 2023 ini kita baru 11, jadi 50% itu sudah berkampung keluarga berkualitas, jadi masih ada 11. Nah diharapkan memang di tahun 2024 itu 100% ya, kampung kita, kelurahan kita menjadi kampung keluarga berkualitas. Nah, salah satu dari susunan kampung berkualitas itu adalah kepalanya ya, ketuanya bukan kepala, ketuanya adalah Pak Lurah ya, Pak Lurah ya, yang di situ ada Ibu Lurahnya. Nah, jadi di situ PKK perannya ya, kita kan di PKK ada Pokja ya Bu Eka ya, iya Pokja 1 kita ada tuh ya. Nah di situ nanti ada salah satu pencegahan dari stunting itu masuk di Pokja 1. Pokja 1 ya, untuk kita ada dasyat ya nanti, dasyat. Kemudian di Pokja 3 ya, Pokja 3 itu yang tadi lingkungan ya. Nah lingkungan. Kemudian kalau Pokja 4 ini banyak sekali karena kesehatan, ada pendampingan dari posyandunya. Kita kalau di PKK ada apa, pos bineka. Nah, iya itu masuk dalam Pokja 4 ya. Nah banyak sekali. Jadi di sini peran aktif dari ibu-ibu PKK memang untuk mewujudkan ya, karena gini, tim pendamping keluarga itu kan salah satu unsurnya adalah PKK ya enggak ya, gitu Bu. Jadi kita sebagai anggota PKK memang sangat berperan ya, berperan sekali dari situ, dari tadi itu yang kesehatan lingkungannya, kemudian akses pelayanannya gitu Bu Eka. Gimana Ibu? Sudah tergambar apa sih itu kampung KB? Boleh kalau ada yang ingin bertanya? Iya boleh silakan.
Tidak apa-apa. Ya, saya dari Kelurahan Banjaragung, Ibu. Kalau Kampung KB itu sebenarnya sudah ada di kelurahan kami, dan saya di situ sudah ikut peran serta, Ibu, bekerja sama dengan PLKB juga, terus Puskes. Nah, di situ kami mengadakan suatu pertemuan seperti Poktang gitu. Jadi kami di situ merangkul semua, Bu, maksudnya mencakup semua kegiatan di Kampung KB kami itu. Jadi kami pertemuan setiap bulan sekali, Ibu, dan di situ alhamdulillah ada permasalahan-permasalahan tentang lingkungan, kesehatan. Kami data, Bu, seumpamanya ada kelurahan kami di desa kami itu ada yang tidak punya layak jambannya, kita tengok begitu, Bu. Jadi untuk bukti bahwa kami ini berperan ikut serta begitu, Bu. Jadi nanti penyelesaiannya kita lanjutkan ke Pak Camatnya. Jadi Pak Camat itu bisa ke tingkat yang selanjutnya gitu, Bu. Jadi jangan sampai kita dikategorikan suatu kelurahan itu Kampung KB tetapi tidak terjamin, maksudnya tidak sesuai gitu, Bu. Kalau sudah namanya kita memegang dipercaya dengan adanya Kampung KB, kita ya harus mencakup semua gitu, dari kegiatan dari Pokjanya, Pokja 4-nya itu juga berperan, dari bidannya, terus dari PPKAB-nya. Kami kan juga di Mulyajati ya, Bu, itu kantornya Bu Wahyu, dan kebetulan tuh di situ Bu Ati, kami di Mulyajati. Jadi saling berkesinambungan, Bu. Kami berkolaborasi, Bu. Jadi tidak hanya teman pertemuan, tapi ada yang kami kerjakan di Kampung KB itu. Jadi biar lebih bagus lagi lah ke kelurahan kita gitu. Jadi tahu yang orang yang nggak mampu bisa kita bantu melalui tabung seperti itu, Bu. Jadi kan ada terkaitannya dengan kita peran sebagai ibu PKK gitu. Itu saja, Bu, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Tadi nggak memperkenalkan diri ya, Bu. Siapa, Bu? Oh, Ibu Titin ya. Oh, Ibu Rini, baik. Jadi memang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di situ adalah peran dari institusi dan masyarakat, institusi dari keluarga itu dan masyarakat. Bagus yang dari Kelurahan Banjaragung sudah melaksanakan. Oh ya, Bu, kita memang tiap tahun ini ya kita dapat juara tuh tentang kampung keluarga berkualitas ya. Memang kita di provinsi juara 1, mudah-mudahan yang akan datang kita bisa sampai nasional juara, amin. Dan terima kasih sekali kalau memang sudah itu tadi peran serta. Tidak bisa kita mau bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari seluruh instansi, karena kalau kampung berkualitas itu bukan hanya milik PKK, bukan hanya punya masyarakat, di situ instansi ya, instansi dari pemerintah juga berperan aktif gitu, Ibu Eka. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau nggak dari saya lagi deh. Iya. Gimana sih, Bu, program dalam tata laksana rumah tangga ini untuk mendukung kampung berkualitas ini? Kan kita pemberdayaan tuh dari lingkup keluarga terkecil ya. Apa sih bisa kita lakukan tuh dari masing-masing keluarga untuk mendukung program ini, Bu? Baik, Bu Eka. Dari tadi kan kampung berkualitas itu dimulai dari keluarga. Betul. Ya. Nah, jadi di sini ada gerakan masyarakat hidup sehat. Itu pasti dimulai dari Sehat dimulai dari kita dulu ya, dari kita, keluarga kita, baru ke masyarakat. Kemudian ada yang PISPK-nya juga itu ya, PISPK ya. Kemudian kalau yang mempunyai balita ya, mempunyai balita atau bayi, itu bisa kita tetap melakukan posyandu ya, pemeriksaan. Kemudian ada di situ bina keluarga balita. Yang bina keluarga balita itu jangan dilihat oh gini
Bina keluarga balita nanti isinya cuman permainan. Kalau kita mendalami permainan-permainan yang ada di PKB itu sangat merangsang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya, makanya di kampung keluarga berkualitas itu harus ada BKP, Bina Keluarga Balita, ya. Kemudian ada yang mempunyai remaja, kita ada posyandu remaja. Jangan segan-segan ibunya, karena pasti yang memang ibu dan ayah berperan, tapi pasti ibu dulu ya. Nah, yang mempunyai remaja, jangan lupa diajak ke posyandu remaja. Kemudian Bu, sekarang untuk pencegahan stunting masuk lagi ya. Itu kan harus apa Bu? Minum apa? Tablet tambah darah, ya. Itu salah satu pencegahan awal ya untuk yang remaja untuk mencegah stunting. Kemudian, nah kalau ada calon pengantinnya ya ibu-ibu, nah itu Eximil ya, ada aplikasinya Bu Eka di situ, jadi bisa dilakukan ya, melalui aplikasi. Jangan segan-segan. Kalau mempunyai bayi, balita, remaja, calon pengantin ya di keluarga itu, kemudian yang usnya ya, usnya itu jangan lupa ber-KB tadi ya, ber-KB. Kemudian nah ada konsultasi keagamaan ya. Nah, saya yakin ibu-ibu di Metro ini Bu Eka, wah agamanya kuat-kuat kok ya. Ya, karena apa Bu? Sekarang banyak sekali stresor ya yang bikin anak-anak remaja, nggak cuman remaja ya, ibu-ibu ataupun keluarga yang itu banyak sekali yang bisa keadaan problem-problem itu yang menyebabkan stres ya, tekanan ya. Nah, itu akhirnya kembali lagi ke agama itu ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga ya Bu ya, kekerasan. Kita ada omah peluk ya. Kita ada omah peluk ya. Nah, coba kalau ada misalnya tetangga atau mendengar ada yang kekerasan dalam rumah tangga, jangan berhenti, jangan diam. Kita harus konsultasikan. Sekarang ada omah peluk, kemudian harus berani Bu, berani untuk melaporkan ya, melaporkan dan mendampingi ya, melaporkan dan mendampingi. Kemudian nah pemberian ASI eksklusif ya, ASI eksklusif itu. Kemudian dan nah ini satu Bu yang kita kemarin dapat penghargaan juga Metro untuk kawasan tanpa rokok. Benar sekali ini ya, belum lama ini ya. Jadi Metro itu diharapkan nanti menjadi kawasan tanpa rokok. Itu Bu Eka yang bisa disampaikan. Terima. Gimana Ibu? Sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanyain? Mumpung ada ibu narasumber kita, bahwa pada prinsipnya keluarga itu menjadi tolak ukur utama ya untuk apakah sebuah wilayah itu bisa dikatakan berkualitas atau tidak, dimulai dari keluarga terkecil gitu. Nah, tadi sudah jelaskan dengan Bu Opsi bahwa jika ada balita di rumah, kemudian remaja, wanita usia subur, kita harus aware, terutama tidak hanya kesehatan saja, tapi tadi ada kekerasan dalam rumah tangga juga, kemudian tumbuh kembangnya anak-anak. Kita sebagai anggota PKK, kita lebih ke pemberdayaan masyarakat itu harus selalu apa ya, aktif ya, aktif di masyarakat, buka mata, buka telinga, bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama. Nah, ada lagi mau disampaikan Bu Opsi? Tambahan? Yang pasti kita sebagai anggota PKK itu harus selalu mendukung ya, mendukung program dari Kampung Keluarga Berkualitas ya, itu Bu Eka. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari DPPKK Mulyajati Metro Barat, yang ingin saya tanyakan, seandainya ini ya Bu, ada salah satu keluarga yang mana ayahnya itu selalu ringan tangan dengan anaknya. Nah, itu anaknya tidak berani ngomong dengan orang. Itu bagaimana Ibu cara kita itu menyampaikan tuanya itu bagaimana? Masalahnya orang tuanya itu kalau kok ringan tangan begitu sih gitu. Harusnya kan tidak baik. Nah, katanya gini, itu kan keluarga saya, itu kan anak saya. Nah itu Bu, bagaimana caranya itu bisa melindungi anak tersebut gitu. Jadi saya kan juga di pendidikan, jadi kadang-kala kan melihat seperti itu ya inilah ngeri gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. sih, karena memang keluarga kadang berpikir bahwa itu teritorial mereka. Gimana Bu Epsi? Ya, baik, tadi disampaikan bahwa kita ada ya untuk yang kekerasan dalam rumah tangga itu kita harus mendampingi dan melaporkan berani. Kita ada Oma Peluk, kemudian kita ada di sini Dinas Perlindungan Anak. Nah, Dinas Perlindungan Anak itu disitulah ibu bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya ibu sendiri itu tidak akan bisa ya. Jadi kita harus pendampingan ya terhadap ibu dan keluarganya untuk berani melaporkan dari awal. Kita melaporkan ke PPA dulu, nanti PPA akan turun ya Bu ya. Kemudian kalau memang tidak, nah kita kan memang ada yang sekarang melaporkan ke kepolisian ya Bu ya, itu kalau memang sudah sampai tindakan pidana ya Bu ya. Jadi memang tugas kita itu mendampingi dan melaporkan Bu ya. Jadi jangan ibu yang misalnya langsung turun sendiri, tidak. Pasti alasannya itu adalah keluarga saya dan saya berhak. Nah ya, saya berhak itu ya. Jadi itu ya. Menambahkan Ibu? Iya, silakan. Oh ya. Ya, izin ya Ibu. Jadi bukan kendala lah ya, kita curhat ini Bu. Jadi di kelurahan kami itu setiap ada pertemuan baik dari kita lintas sektor, kita di puskesmas itu kami adakan 1 tahun 4 kali. Jadi 3 bulan sekali Mbak Eka. Itu muter-muter aja yang dibicarakan itu tentang posyandu. Kendalanya ini Bu. Jadi seolah-olah ibu-ibu kader ini terpojokkan karena Ganjarabi termasuk stunting ya Ibu. Masuk ke stunting. Masuk stunting di kelurahan kami ada 19 balita yang berisiko stunting. Jadi setiap di posyandu itu anak-anak itu malu kalau anaknya yang berisiko stunting itu untuk datang ke posyandu. Padahal ibu kadernya itu Bu sudah kunjung terus Bu, jemput boleh lah ya Bu ya, datang ke rumahnya, ayo kita rame-rame. Selalu itu Bu yang dibicarakan kalau setiap ada pertemuan itu Bu di puskesmas itu, sampai dokter Nelinya kok itu aja kami pertemuan nggak ada yang lain, karena memang pelik benar Bu permasalahan itu Bu, susah gitu. Namanya kadang kan malu yang kecil gitu, diolok-olok kayak gitu, akhirnya kan ibunya malu. Nah jadi kami gini Bu, ada inisiatif ataupun cara, kami sudah berbicara dengan Bu Camat kita juga. Bu Camat tidak hadir, berhalangan izin Ibu, Bu Camat Metro Barat, Bu Epi. Kami akan memberikan seperti mencari donasi Bu, tapi donasi itu yang benar-benar kita bekerja sama untuk menurunkan stunting dalam bentuk makanan Bu, seperti telur, PMT gitu Bu. Jadi biar anak-anak itu lebih menarik, kayak iming-iming lah gitu Bu paribasanya, biar anak itu mau senang ke posyandu gitu Bu. Karena
sudah sepertinya sudah lelah, takutnya nanti kader-kader pada itu nanti malah tambah anak balitanya tambah stunting karena nggak mau datang ke posyandu, nggak mau mendetik anaknya untuk tumbuh kembangnya, bukan itu dari kita ibu hamil bahkan sampai melahirkan juga kan Bu, itu harus dipantau terus. Jadi sebelum menikah, makanya kan ada si Catin tadi Bu ya, eksimil ya Bu ya, yang sudah ada program di kelurahan tadi itu Bu. Jadi saya minta saran ke Ibu, apakah dari kami itu Bu bisa meringankan ataupun untuk menarik lah Bu, untuk ibu-ibunya itu datang ke posyandu. Minta sarannya Ibu, terima kasih. Ya, Bu Apsi, untuk pendekatan ya, pendekatan persuasif ke keluarga-keluarga yang beresiko agar mau lebih open, terbuka dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada gitu ya. Oh ya, monggo Bu Apsi. Iya, terima kasih Bu Rini. Ini memang masalah yang sepertinya dari zaman dulu, zaman dulu. Karena gini Bu, saya pernah pengalaman itu Bu, ada ibu balita yang bilang begini, itu yang bikin dia malas akhirnya, karena kalau anak-anaknya itu bermasalah ya, misalnya pun hanya berat badannya yang tidak naik ya, itu ada kalimat begini, gimana sih Bu ngurusnya kok nggak naik. Nah, dari kalimat yang menurut kita itu tidak apa-apa ya, menurut kita yang tidak apa-apa, tapi menurut ibu itu sudah sangat menyakitkan, menyentuh, karena kita tahu sendiri, kita kan memang punya anak ya Bu ya, dan itu kalau kita sampai ada orang yang membicarakan anak kita, itu hal yang riskan sekali ya. Jadi memang saya sangat apresiasi sekali dengan kader-kader ya Bu ya, karena ya kalau kita lihat mereka itu kerja ikhlas ya, enggak, kerja ikhlas. Nah, baru tadi pagi itu ada kita memang pertemuan tentang stunting ya Bu ya. Nah, salah satu cara yang bisa menarik atau bisa lebih cepat meningkatkan berat badan bayi dan balitanya itu, jadi kader-kader itu punya inisiatif untuk memasakkan, membuat. Kita kan makanya ada dahsyat ya, dapur atasi stunting ya. Nah, tadi dahsyat ya, dapur sehat atasi stunting. Jadi ada misalnya Ganjar Agung ada 19, banyak juga tuh ya. Nah, udah turun itu. Nah, dari situ memang inisiatif dari kader-kader untuk memasakkan, dan itu diantarkan Bu. Memang ya butuh Biasa ya. tenaga ya, ekstra, butuh keikhlasan, tapi itu salah satu bisa. Karena kadang-kadang kalau kita kasih apa Bu, yang makanan siap saji ya, makanan yang kita yang biasa paket ya, nah itu yang makan bukan balitanya, ibunya. Kalau ada susu katanya untuk kakaknya. Nah, akhirnya ada inisiatif begitu. Terus gimana caranya? Supaya jangan nggak mau ya, orang tua itu tidak mau datang lagi ke posyandu. Gimana kalau misalnya yang 19 itu disendirikan posyandunya khusus, jadi mereka bisa, jadi posyandu itu Bu jangan hanya datang nimbang pulang ya, jangan datang nimbang pulang. Kalaupun harus diimunisasi, imunisasi, begitu selesai pulang. Tapi kalau dikumpulkan 19 ini, hanya masukan saja boleh ya, dikumpulkan saja yang 19 itu dalam satu waktu. Disitulah kita bisa sharing Bu, bisa sharing, curhat, jadi sama-sama ya. Kan ada ya teori kalau kita itu satu circle, satu
apa ya, kesatuan yang sama loh, Sama rasanya. sama rasanya, itu bisa lebih meningkatkan. Itu hanya salah satu solusi ya itu. Jadi biar mereka nggak orang tua yang memang bayi atau balitanya stunting itu Nggak minder ya. nggak minder, karena itu tadi ya, kata itu bisa lebih menyakitkan daripada pedang katanya gitu Bu Eka ya. Terima kasih. Bisa diterima ya Mbak Rini ya, bahwa memang kita sebagai kader dan harus punya lebih inovasi ya, dan cara untuk menggerakkan keluarga-keluarga itu agar nyampe pesannya ya, karena memang masalah utama keluarga stunting ini rata-rata memang mereka tidak, kebanyakan minder, kemudian ngerasanya udah kok, saya udah makan yang bener kok gitu kan. Mungkin memang pendekatannya secara persuasif dan biar lebih masuk circle-nya. Ada lagi yang lain Ibu? Satu lagi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari wabarakatuh. TPPKK Sumbersari, Bu. Menanggapi tadi yang masalah stunting, karena kan ini banget polemiknya ini ya Bu, karena di Sumbersari pun sekarang 15 itu dikarenakan masih ada tinggal di Ganjar Agung tapi kakaknya masih di sana. Akhirnya sama Ganjar Agung dilempar ke kami karena stunting. Yang satu dan Kalau yang jelek-jelek nggak mau ngaku. ini betul, karena begini, saya turun ke Posyandu, 5 Posyandu, kebetulan kami kan sama Posbindu sama Posyandu Remaja, itu saya tanya satu-satu, itu yang stunting itu, yang benar-benar stunting itu sebenarnya nggak banyak, karena kan warga Sumbersari juga kan hanya 3.000 sekian Bu. Ini kalau 15 stunting artinya sekian persen dibanding dengan kelurahan yang lain. Tetapi ya betul, itu jadi PR bagi saya, dan terus saya koordinasi dengan Ibu Bidan. Kenapa sih Sumbersari yang hanya 3.000 sekian, kan 4.000-an lah ya penduduknya, karena kan wilayahnya banyaknya sawah, tapi stuntingnya 15. Akhirnya aku turun, ada satu posyandu binaan dari GOW, emang itu anaknya yang benar-benar yang benar-benar, tapi yang lainnya itu hanya kekurangan di kalau lahirnya. Ngelihat dari waktu itu ada ibu juga, karena kalau lihat dari lahirnya itu normal bagus, tetapi kesini kemungkinan nggak tahu itu apa, katanya nggak mau makan segala macam, sehingga pas begitu penimbangan dan untuk anuin data di bulan Februari itu timbangannya menurun, yang akhirnya anak itu dikatakan stunting. Kemarin waktu ada program B2SA, kami sudah menyalurkan ke anak stunting itu Bu semua, dan itu ya alhamdulillah sekarang setelah dibina sama GOW itu alhamdulillah stuntingnya yang tadi anak stunting yang 5 itu alhamdulillah sudah naik, tapi belum dinyatakan lulus, karena saya tanya ke Ibu Bidan, lulus stunting itu seperti apa? Ternyata lulus stunting itu hanya lulus usia, tidak masuk lagi ke posyandu. Nah, berarti kan belum ada jawaban lulus stunting itu seperti apa gitu itu Bu. Jadi aku masih ragu, masih aku tanyakan lulus stunting itu seperti apa. Terus yang stunting hanya pendek, karena ada Bu, salah satu anak ketua LPM kami emang anaknya pendek, tapi anaknya emang ibu bapak, tapi kan sekarang tidak bisa dikatakan keturunan, karena kan sekarang bisa ya untuk meninggikan tinggi badan. Itu emang sempet mungkin ada bahasa yang kurang enak yang akhirnya ngadu ke kami gitu, dan kami pertemukan, ya sudah katanya kalau emang itu stunting itu salah satunya tinggi badan, ya sudah tidak masalah. Jadi yang saya tanyakan ini, lulus stunting itu seperti apa? Nah, dan yang tadi yang untuk pengumpulan khusus anak stunting, kita sebagai penggerak di situ menyampaikannya seperti apa biar tidak timbul kenapa sih gitu kan, ada yang anak stunting rajin, ada juga yang memang kebanyakan nggak rajin, karena dia orang berpikiran selalu didatangi dengan
nakes tempat itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, tadi kriteria stunting itu kan banyak ya, bukan hanya pendek. Sekarang kan nggak boleh tuh kalimat pendek ya. Ya. Jadi kalau dia itu dinyatakan lulus stunting Bu, satu, penambahan berat badannya harus sesuai ya, dari awal sampai dengan umurnya, kemudian tinggi badannya ya. Kemudian keterampilannya, perkembangannya Bu. Ya, ada memang keturunan karena 40% kalau nggak salah Bu Eka itu dipengaruhi oleh keturunan. Ya. Nah, iya kan 40% ya, sekarang nggak 60% lagi, kalau dulu 60%. 40% itu dipengaruhi. Jadi nggak, oh itu anak itu pendek jadi stunting. Tidak, padahal begitu anak itu pendek, nggak taunya cerdas, disuruh ya perkembangan motoriknya, motorik halus, motorik kasarnya bagus ya. Butengan ya, kemudian sampai keterampilannya ya itu bagus ya. Jadi tidak, terus ya itu tadi Bu, kalau dia dinyatakan lulus atau tidak itu harus memang melalui pemeriksaan. Jangan kita kriterianya ini sudah kok naik kok ya, naik 3 on setiap bulan, tapi perkembangan yang lainnya belum berkurang, belum dinyatakan lulus. Jadi memang harus melalui pemeriksaan ya Bu ya. Nah itu. Terus ingat, kita sebagai PKK ya, anggota PKK itu untuk yang memang ada stunting satu ya ini ya, menggerakkan keluarga itu ya untuk pemenuhan kebutuhannya. Terutama kebutuhan yang memang anak itu stunting harus lebih diperhatikan ya. Kemudian nah itu melalui apa Bu, hatinya PKK ya. Ada Bu, kita memang PKK ada hatinya PKK ya. Kemudian penganekaragaman dari makanan ya, kemudian tadi ada B2SA ya. Nah itu kemudian penyediaan bahan-bahannya kita bantukan ya. Kita ya itu tadi, kalau misalnya mau ada donasi dan lain sebagainya diutamakan untuk yang memang keluarga yang ada stuntingnya. Kemudian ada yang untuk tata laksana rumah tangga, itu kan memang program kita ya, itu ada pemanfaatan sumber dayanya ya. Ada karangannya, bisa kita buat KWT-nya ya, dibuat kolamnya, kemudian untuk misalnya ternaknya itu, jadi pemanfaatan dari sumber yang ada. Kemudian rumah sehatnya Bu, harus kita perhatikan juga rumah sehat ya, tadi yang kesehatan lingkungannya ya, karena salah satu stunting itu peran lingkungan kan pengaruh ya Bu ya. Kalau stuntingnya karena kecacingan berarti lingkungannya yang tidak bersih. Nah itu ya, kalau itu saja sih ya Bu ya. Jadi kalau lulus atau tidaknya memang harus pemeriksaan dan ada standarnya sendiri ya. Itu yang bisa disampaikan. Jadi tetap koordinasi dengan bidan Poskeskel setempat ya. Ibu di kelurahan mana? Sumbersari ya. Poskeskelnya aktif kan ya? Ya. Pokoknya ibu-ibu dalam mengatasi masalah kesehatan itu memang complicated ya. Complicated, segala faktor, dari faktor ekonomi ya, karena memang sekarang kita ini harus menjadi ibu-ibu yang cerdas ya. Ditambah sekarang anak-anak sekarang ini ya betul, dalam pemenuhan gizinya harus perangnya kita dengan faktor dari eksternal itu, yang kita harus kreatif. Anak-anak lebih pilih makan cilik segala macam, memang gurih-gurih segala macam. Nah kita harus lebih kreatif lagi. Nah untuk
masalah-masalah kesehatannya ibu-ibu itu tadi sebagai pemberdayaan ya, penggerakan masyarakatnya, sosialisasinya. Kalau untuk yang sudah menjadi terus itu nanti harus koordinasi tetap dengan ada dinas PPKB ya, dan dinas kesehatan ya, puskesmas. Memang tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Mungkin sudah 30 menit lebih nih diskusi kita, sangat menarik ya. Ya, maaf tidak terasa. Mudah-mudahan walaupun memang kita ini masuk kelompok stunting semua ya, yang datang sini ya, itu Oma Grojo enggak? Oh, tapi tetap waspada ibu-ibu ya, karena memang itu hanya masalah angka ya, soal penentuan itu ya, tetap itu masalah semuanya, masalah kita bersama, bahwa memang harus diselesaikan secara bersama-sama juga. Ya, betul. Ya, ya. Oh iya. Ya, boleh ada pokoknya ide-ide kreatif apapun lah yang untuk meningkatkan status gizi. Ya, yang penting kita satu semangat, satu tujuan yang pasti untuk Kota Metro Sehat, mewujudkan kampung keluarga berkualitas. Ya, mungkin closing statement dari Bu Opsi untuk menutup perbincangan kita kali ini. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi mari kita sama-sama mewujudkan, kita sebagai PKK, kita sebagai masyarakat itu mewujudkan kampung keluarga berkualitas ya, karena tidak akan bisa tercapai suatu kampung keluarga berkualitas tanpa adanya peran serta semua pihak gitu ya, dan untuk mewujudkan Kota Metro yang sehat, Kota Metro yang kota layak anak, Kota Metro yang memang ber KPR ya. Itu saja Bu Eka, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita narasumber kita, terima kasih, semoga lelah ibu menjadi lillah, insya Allah jadi ladang pahala kita ya ibu-ibu ya. Terima kasih, saya sebagai host mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.